Selama ini nyaris tak ada yang bisa mematahkan teorinya Rocky Gerung. Tapi kali ini sepertinya Bung Rocky salah pilih lawan. Tak perlu tegang urat, KDM membalas narasi dengan senyuman dan tindakan. Filosofi kritikan soal dangkalnya pemikiran KDM, anak nakal dimasukkan ke barak sepertinya terbantahkan. Karena Finlandia, negara pendidikan nomor 1 di dunia, menggunakan metode pendidikan militer untuk anak-anak nakal di negaranya, yang diungkap oleh WNI Indonesia yang tinggal di sana. Sebuah narasi yang menarik untuk kita simak bersama, dikutip dari Telusur Fakta, yang menarik untuk kita simak. Fungsi berpikir mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Berpikir dangkal tapi melahirkan ladang subur, atau berpikir dalam tapi membuat orang tenggelam? Hari ini, Telusur Fakta akan membawa Anda pada sebuah pertarungan wacana antara teori dan kenyataan, antara filsafat dan ladang kehidupan, antara Rocky Gerung dan Deddy Mulyadi. Rocky Gerung, seorang filsuf sekaligus pengamat politik, dikenal dengan kritik-kritiknya yang tajam dan kata-kata yang sering terdengar lebih tinggi dari menara gading. Selama ini, nyaris tak ada yang berani mematahkan teorinya secara terbuka. Tapi hari ini, channel ini, Telusur Fakta, akan menjadi tempat di mana teori dibongkar, logika diuji, dan kebenaran disajikan tanpa takut, tanpa basa-basi. Karena jika filsafat tidak menyentuh rakyat, lalu untuk siapa ia berpikir, tonton sampai selesai. Karena kalau Anda berhenti di tengah jalan, Anda hanya dapat setengah kebenaran. Tapi jika Anda bertahan sampai akhir, mungkin Anda akan melihat bahwa kedangkalan pun bisa menyelamatkan manusia. Sekarang, mari kita simak apa kata Rocky Gerung, dan kita uji bersama siapa yang benar-benar berpikir dan siapa yang sekadar berkata. Adik, teman-teman, pendukung Deddy Mulyadi, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam kritik orang visualisasi itu memang apa visinya dangkal. Ngirim anak ke barat dangkal. Barat itu didisiplinkan tubuhnya. Kita belajar teori-teori disiplin selesai teori Michel Foucault misalnya. Fungsi berpikir mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya? The silent body. Tubuh yang didisiplinkan, yang dibentuk. Anak itu nakal, karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh demagogi. Kirim ke barat. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barat? Kritik Rocky Gerung terhadap program pendidikan karakter ala Deddy Mulyadi tentu patut dihargai sebagai bagian dari dialektika demokrasi. Namun, untuk menyebut langkah Deddy Mulyadi sebagai dangkal, justru perlu kita kaji ulang dengan kacamata yang lebih objektif dan berakar pada realitas sosial di lapangan. Pertama, pendekatan barak militer yang diterapkan oleh Deddy Mulyadi bukan bertujuan semata mendisiplinkan tubuh seperti yang dituduhkan Rocky. Justru sebaliknya, barak militer dalam konteks ini digunakan sebagai medium transformasi karakter, bukan sekadar latihan fisik, tapi pembinaan mental, kebersamaan, kemandirian, dan penghargaan terhadap nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerja keras, dan penghormatan terhadap aturan. Bukankah nilai-nilai tersebut merupakan pondasi utama dalam pembangunan moral bangsa? Deddy Mulyadi tidak mengirim anak-anak ke medan perang, tapi ke lingkungan yang terstruktur dan terpantau, dengan didampingi pendidik dan pembina. Ini bukan penjara, tapi ruang pemulihan. Banyak anak yang dibina di sana justru kembali ke sekolah dengan semangat baru, disiplin yang lebih baik, dan kepribadian yang positif. Apakah itu bukan bentuk keberhasilan dari proses pedagogis yang inovatif? Kedua, Rocky menyebut anak nakal sebagai bentuk kreativitas yang tumbuh. Itu memang benar dalam batas tertentu. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang sudah mengarah pada kekerasan, penyimpangan seksual, kriminalitas ringan, atau perundungan yang merusak mental anak lain? Apakah kita biarkan saja karena itu proses kreatif? Disinilah negara harus hadir, bukan sekadar dengan teori dan wacana, tapi dengan tindakan konkret
yang menyelamatkan generasi muda. Apa yang dilakukan Deddy Mulyadi adalah bentuk tindakan nyata, bukan sekadar retorika. Sementara sebagian elit hanya mampu menarasikan konsep-konsep besar tanpa solusi praktis, Deddy turun ke akar rumput membangun intervensi langsung. Jika ini disebut demagogi, maka itu adalah demagogi yang menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa. Ketiga, mengkritik dengan mengandalkan teori disiplin dari Foucault, seperti yang kerap digunakan Rocky Gerung, memang terdengar akademik dan keren. Tapi teori yang tidak membumi, tidak melihat realitas sosial, hanya akan jadi orasi kelas menengah yang hampa. Teori pedagogik sejati justru menekankan pentingnya keberagaman pendekatan dalam mendidik anak. Dan Deddy Mulyadi, dengan pendekatan khas Sundanya, telah membuktikan bahwa pendidikan tidak harus selalu melalui ruang kelas formal. Ada terakhir, perlu dicatat, program ini tidak dipaksakan kepada semua anak, hanya pada mereka yang melalui proses seleksi dan rekomendasi dari lingkungan sekolah, masyarakat, serta psikolog. Artinya, ini bukan program sembarangan. Ini program yang disusun dengan tanggung jawab, bukan sekadar show visual seperti yang dituduhkan. Kesimpulan, dalam dunia nyata, membentuk karakter anak tidak bisa hanya dengan diskusi filsafat atau teori pedagogik di forum TV. Dibutuhkan keberanian, aksi nyata, dan keberpihakan kepada masyarakat bawah. Deddy Mulyadi telah memilih bertindak, dan hasilnya mulai terlihat. Anak-anak yang sebelumnya liar, kini mulai menemukan arah hidup. Apakah itu bukan bentuk keberhasilan pendidik? Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu, dengan melangkah hidup akan menjadi berkah. Pernyataan Deddy Mulyadi atas kritik Rocky Gerung yang disampaikan dengan senyum dan ketenangan di tengah sawah, bukan hanya menunjukkan kedewasaan emosional, tapi juga membalik kritik tersebut dengan filosofi yang menyentuh realitas. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, namun melahirkan hamparan tanaman. Kalimat ini mengandung ironi yang tajam, sekaligus bermakna dalam. Deddy menegaskan bahwa berpikir dangkal yang dimaksud oleh Rocky justru telah menghasilkan sesuatu yang nyata, konkret, dan berguna bagi rakyat. Sementara kedalaman berpikir yang diklaim oleh sebagian intelektual justru seringkali tidak menyentuh realitas dan hanya berakhir pada debat elit tanpa solusi. Dan perlu dicatat, Deddy tidak membalas dengan kemarahan. Ia membalas dengan senyum, sawah, dan keberkahan. Sebuah pesan kuat bahwa pemimpin sejati bukan hanya mampu berpikir, tapi juga mampu menumbuhkan. Kesimpulan, dalam dunia yang penuh teori, Deddy Mulyadi memilih untuk menanam. Dalam debat yang penuh kritik, ia memilih menjawab dengan hasil. Dan dalam gelombang kata-kata tajam, ia membalas dengan senyuman. Maka pertanyaannya, apakah lebih baik berpikir dalam dan membiarkan anak-anak tenggelam dalam masalah, atau berpikir sederhana tapi membawa mereka ke daratan yang lebih baik? Kami mendukung pilihan Deddy Mulyadi, karena dari kedangkalannya lahir ladang, panen, dan perubahan. Hari ini kita menyaksikan bahwa berpikir tidak cukup hanya dari ketinggian logika. Ia harus menjejak tanah, merasakan lumpur, dan menyapa kenyataan. Rocky Gerung bebas berbicara, Deddy Mulyadi bebas bekerja. Tapi kita sebagai rakyat berhak melihat siapa yang benar-benar memberi perubahan. Jangan sampai kita jatuh cinta pada teori, lalu membenci tindakan nyata. Jangan sampai kita memuja kedalaman kata-kata, tapi lupa bahwa anak-anak kita butuh tempat untuk tumbuh, bukan tempat untuk didikte. Karena kadang solusi itu tidak perlu rumit, cukup sederhana, cukup tulus, cukup hadir di tengah mereka yang membutuhkan. Ingatlah, hidup ini bukan soal siapa yang terdengar paling cerdas, tapi siapa yang paling berguna. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa subscribe,
like, dan bagikan video ini. Karena fakta bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditelusuri.